Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengambilan keputusan etis praktis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Agung Supriyanto, yang kedua ada Aris Sulisdianto, dan yang ketiga ada saya sendiri, Ida Chandra Dewi. Baiklah, langsung saja pada materi pertama, yaitu kerangka kerja pengambilan keputusan etis. Sebagai respon terhadap keputusan yang dapat dipertahankan secara etis, kerangka ini menyertakan persyaratan tradisional untuk profitabilitas dan legalitas, serta pernyataan yang dapat ditampilkan filosofis secara penting dan baru-baru ini dituntut oleh pemangku kepentingan. Hal ini dirancang untuk meningkatkan pertimbangan etis dengan menyediakan yang pertama pengetahuan dalam identifikasi dan menganalisis isu-isu penting yang harus dipertimbangkan dan pertanyaan atau tantangan yang harus diungkap. Yang kedua, pendekatan untuk menggabungkan dan menerapkan keputusan faktor yang relevan ke dalam tindakan praktis. Kerangka kerja pengambilan keputusan etis menilai etiskalitas keputusan atau tindakan yang dibuat dengan melihat yang pertama konsekuensi atau diciptakan ofness baik dalam hal manfaat atau biaya. Yang kedua, hak dan kewajiban yang terkena dampak. Yang ketiga, keadilan yang terlihat, dan yang keempat, motivasi atau kebijakan yang diharapkan. Sniff test dan aturan praktis umum atau tes awal etikalitas sebuah keputusan. Pendekatan filosofis memberikan dasar bagi pendekatan keputusan praktis dan bantuan yang berguna, meskipun sebagian besar eksekutif dan akuntansi profesional tidak menyadari bagaimana dan mengapa demikian. Artinya, dalam hal ini banyak pertimbangan yang harus dilakukan sebelum mengambil keputusan etis. Selanjutnya yaitu pendekatan dan kriteria pembuatan keputusan etis. Yang pertama yaitu konsekuensi utilitas. Di sini artinya mempertimbangkan keuntungan atau manfaat yang dapat diberikan. Yang kedua yaitu tugas, hak, dan keadilan, di mana mempertimbangkan tugas fidusia, hak-hak individu, keadilan, dan legalitas. Yang ketiga yaitu harapan kebajikan, mengenai pertimbangan karakter, integritas, keberanian, dan prosesnya. Selanjutnya yaitu penilaian dampak yang tidak dapat dikuantifikasi, artinya penilaian dampak yang tidak dapat dihitung dengan angka. Yang pertama yaitu keadilan di antara pemangku kepentingan. Keputusan akan dianggap tidak etis kecuali jika dipandang wajar oleh semua pemangku kepentingan. Keadilan bukan merupakan konsep mutlak. Hal ini dibuktikan dengan distribusi yang relatif atas manfaat dan beban yang dihasilkan dari sebuah keputusan. Oleh karena itu, kewajaran dan perspektif diperlukan untuk menilai kesetaraan secara akurat. Yang kedua yaitu hak pemangku kepentingan. Keputusan hanya akan dianggap etis jika dampaknya tidak mengganggu hak para pemangku kepentingan dan hak si pembuat keputusan. Hak pemangku kepentingan antara lain kehidupan, kesehatan dan keselamatan, perlakuan adil, penggunaan hati nurani, harga diri para dan privat, serta kebebasan bicara. Yaitu analisis dampak pemangku kepentingan dengan menggunakan pendekatan tradisional pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, setidaknya ada 5 pertanyaan tradisional yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan, seperti apakah keputusan itu menguntungkan, apakah keputusan itu sah di mata hukum, apakah keputusan itu adil, apakah keputusan itu benar, dan apakah mendukung pembangunan berkelanjutan lebih lanjut. Sehingga jika respon negatif muncul dari satu atau lebih pertanyaan yang diajukan, maka pengambilan keputusan dapat mencoba untuk merevisi tindakan yang diusulkan untuk menghapus atau mengurangi jawaban negatif tersebut. Yang kedua, pendekatan standar moral tradisional.
Nah, dalam pendekatan ini kita dapat menggunakan standar moral seperti utilitarian, memaksimalkan keuntungan bersih bagi masyarakat, hak-hak individu seperti dihormati dan dilindungi, kemudian keadilan atau distribusi manfaat dan beban yang adil. Sehingga kepuasan prinsip utilitarian dinilai melalui pertanyaan yang berfokus pada analisis biaya manfaat atau analisis risiko manfaat, bukan hanya dilihat dari keuntungan. Selain itu, pemeriksaan tentang bagaimana keputusan yang diusulkan dapat menghormati hak-hak individu terlihat dari dampaknya terhadap keputusan mengenai hak-hak setiap pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu pendekatan pastin tradisional, yaitu etika aturan dasar yang digunakan untuk menangkap gagasan bahwa individu dan organisasi memiliki aturan-aturan dasar atau nilai-nilai fundamental yang mengatur perilaku mereka atau perilaku yang diharapkan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip etika yang valid melibatkan penghormatan dan perlindungan hak-hak individu dan prinsip-prinsip seperti perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Selanjutnya yaitu memodifikasi pendekatan tradisional dengan analisis dampak pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu mengapa mempertimbangkan harapan, motivasi, dan perilaku. Hal ini motivasi yang didasarkan pada kepentingan pribadi dapat menghasilkan keputusan yang tidak etis ketika pedoman diri atau pengawasan eksternal tidak memadai. Pengawasan eksternal tidak mungkin menangkap semua keputusan perusahaan sebelum melaksanakan keputusan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi karyawan untuk memahami motivasi pembuatan keputusan dan perspektif pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu penilaian etis, motivasi, dan perilaku. Proses penilaian dampak pemangku kepentingan menawarkan kesempatan untuk menilai motivasi yang mendasari keputusan atau tindakan yang diusulkan. Apakah motivasi pengambilan keputusan cenderung etis atau tidak? Dengan pendekatan komprehensif untuk EDM, pertimbangannya yaitu konsekuensialisme, hak-hak tugas atau deontologi, kejujuran, kesetaraan atau keadilan, dan harapan kebaikan atau etika kebijakan. Yang selanjutnya yaitu permasalahan lainnya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, masalah bersama, yaitu masalah bersama mengacu pada kesenjangan atau mengetahui penggunaan aset atau sumber daya yang dimiliki bersama secara berlebihan. Yang kedua, mengembangkan aksi yang lebih etis. Direktur eksekutif atau akuntan profesional akan mengalami kelumpuhan keputusan akibat ketidakmampuan untuk menentukan pilihan maksimal karena alasan ketidakpastian, kendala waktu, dan sebab lainnya. Yang ketiga yaitu kekeliruan umum dalam pengambilan keputusan etis, berfokus hanya pada legalitas, konflik kepentingan, menyetujui budaya perusahaan yang tidak etis, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menuju keputusan. Yang pertama, terbentuknya fakta. Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua yaitu menetapkan isu etis, dan yang ketiga mengidentifikasi prinsip utama, aturan, dan nilai-nilai. Yang keempat, tentukan alternatif. Yang kelima, bandingkan nilai dan alternatif. Yang keenam, menilai konsekuensi. Yang ketujuh, membuat keputusan. Dan yang selanjutnya yaitu analisis biaya tambahan. Polusi kerusakan misalnya harus ditanggung oleh pihak lain, bukan oleh perusahaan yang menyebabkan masalah, dan dapat dimengerti jika kemudian eksekutif perusahaan mencari teknik analisis yang memperhitungkan biaya dan manfaat eksternal ketika mereka berunding tentang kebijakan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu analisis biaya manfaat.
Yang pertama menentukan proyek apa yang harus dilakukan, dan yang kedua untuk memantau kinerja sebuah perusahaan atau proyek. Yang selanjutnya yaitu penggunaan analisis biaya manfaat. Yang pertama yaitu organisasi sektor publik. Yang pertama program kesehatan, program pendidikan, fasilitas rekreasi, proyek konservasi, proyek-proyek perbaikan transportasi, dan yang terakhir perumusan pengaturan untuk pengendalian polusi. Dan sedangkan yang organisasi sektor swasta yaitu yang pertama dukungan untuk subsidi pemerintah bila hibah atau tarif. Yang kedua yaitu perkiraan dampak pencemaran terhadap masyarakat. Yang ketiga penilaian waktu karyawan yang dihabiskan untuk kegiatan publik, evaluasi alokasi sumber daya untuk proyek-proyek atau kampanye kepentingan umum, penghitungan waktu luang, dan yang terakhir yaitu dukungan untuk klaim kerusakan yang timbul dari hilangnya nyawa, mata, tungkai, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu kekurangan data akuntansi tradisional. Yang pertama yaitu hal ini fokus pada tindakan masa lalu yang tidak relevan untuk masa depan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua fokusnya jauh lebih sempit, selalu berhubungan dengan kepentingan pemegangan saham, bukan kepentingan pemangku kepentingan atau masyarakat. Yang ketiga mempertimbangkan beberapa sumber daya sebagai sumber daya bebas atau tanpa biaya. Dan yang terakhir tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternal. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis biaya manfaat. Konsep ABM tentang manfaat dan biaya lebih luas dan dari pendapat dan biaya, karena mereka memperhitungkan nilai eksternal masa depan. Sampai sekarang proyek harus dilakukan jika manfaatnya melebihi biaya atau rasio keuntungan atau biaya lebih besar dari 1. Yang selanjutnya pengukuran biaya dan manfaat. Banyak biaya dan manfaat tidak dapat ditentukan secara langsung, dan pengganti atau cara tidak langsung harus digunakan untuk memperkirakan nilai yang terlibat. Meskipun diukur, hampir tidak mungkin menangkap semua karakteristik dari nilai pengganti. Yang selanjutnya yaitu tingkat diskon. Hasil studi ABM biasanya didiskontokan pada tingkat marginal rata-rata tertimbang berdasarkan proyeksi sumber-sumber pembiayaan yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari analisis biaya manfaat. Yang pertama yaitu pilihan yang tersedia untuk mempersiapkannya. Yang kedua kendala yang harus dipertimbangkan oleh paper dan pengguna. Dan yang terakhir yaitu masalah yang tidak dapat diatasi oleh ABM. Selanjutnya yaitu pilihan yang tersedia. Pilihan yang banyak dan jika tidak terlalu akurat akan menjadi bias bagi ABM sampai di titik dimana keputusan yang tidak bijaksana akan dihasilkan. Ada metode yang bisa mencegah bias dan tidak masuk akal, tapi pengambilan keputusan pertama kali ini harus memahami apa saja potensi masalahnya. Selanjutnya yaitu kendala dan isu yang tidak terselesaikan. Sehubung dengan kendala-kendala yang harus dipertimbangkan oleh preparer dan pengguna ABM, maka penting proyek-proyek saling terpisah satu sama lain. Atau jika sedang dipertimbangkan oleh proyek bersama, maka analisis ABM harus mencakup semua aspek proyek. Selain itu, proyek yang diterima memenuhi persyaratan hukum dan sesuai dengan administrasi. Pengambilan keputusan ABM harus menyadari bahwa ada banyak isu yang tidak pernah dapat sepenuhnya diselesaikan dengan teknik ABM. ABM tidak memperhitungkan masalah ekuitas, seperti kelayakan dari menghukum satu kelompok atas keuntungan kelompok lain. Lalu analisis etika untuk pemecahan masalah lingkungan. Fokus dari konferensi ini adalah pada alat analisis etika dan pemecahan masalah yang dapat memberikan kerangka kerja praktis bagi tindakan. Ada beberapa perbedaan penting.
sangat penting bahwa kita membuat perbedaan penting, yaitu yang pertama antara manajemen dengan kepemimpinan, yang kedua antara menjadi sah menurut hukum dan bersikap etis. Ada perbedaan yang jelas di area ini, banyak menimbulkan pikiran yang membingungkan dalam etika bisnis. Lalu penilaian keputusan. Dalam nilai yang tidak jelas terdapat apatis, tidak bertanggung jawab, tidak konsisten, tidak tetap tokoh pemeran, dan tidak dapat mengambil keputusan. Lalu di dalam nilai yang jelas itu terdapat mengetahui siapa mereka, mengetahui apa yang mereka mau, positif, penuh tujuan, antusias, dan dapat mengambil keputusan. Lalu aturan-aturan etika. Analisis etika membawa kita pada dua konsep etika dasar yang akan berlaku dalam studi kasus pada saat ini. Pertama adalah aturan etika. Tingkat aturan etika berikutnya terdiri atas aturan atau prinsip-prinsip yang keluar dari tradisi moral kita. Utilitas atau etika titik akhir. John Stuart Mill mengatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah, seorang harus berkonsentrasi pada konsekuensi yang mungkin terjadi di titik akhir atau hasil akhir. Apa manfaat terbesar bagi jumlah terbesar? Hal ini mengarahkan pada analisis biaya manfaat. Apakah manfaat membenarkan biaya? Dan untuk analisis resiko manfaat, apakah manfaat tidak membenarkan resiko bisnis? Sekian, terima kasih.